Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninik Rasmatu Adiah dengan nomor NIM 202016100009 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 8 standar nasional pendidikan di sekolah menengah atas guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Azin Taufik, MPD. Standar Nasional Pendidikan atau disingkat dengan SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Tujuan dari Standar Nasional Pendidikan adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pendidikan yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Standar Nasional Pendidikan yang pertama yaitu standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Di dalam standar isi terdapat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi di sekolah menengah atas yang pertama itu kerangka dasar kurikulum, kelompok mata pelajaran. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Struktur kurikulum. Struktur kurikulum di SMA atau MA meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun, mulai kelas 10 sampai dengan kelas 12. Struktur kurikulum ini disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri atas 4 program. Yang pertama, program ilmu pengetahuan alam, yang kedua, program ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga, program bahasa, dan yang keempat, program keagamaan khusus untuk MA. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu jam pelajaran adalah 45 menit. Minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Beban belajar. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran di SMA atau MA atau SMA LB atau SMK atau MAK berlangsung selama 45 menit. Beban belajar jumlah jam pembelajaran tatap muka per minggu untuk SMA, MA, SMA, LB, SMK, atau MAK adalah
sampai 39 jam pembelajaran. Penugasan struktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur oleh peserta didik itu sendiri. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur pada peserta didik pada tingkat SMA, MA, SMA LB, SMK, atau MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan. Selanjutnya itu kalender pendidikan. Yang pertama, alokasi waktu. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Untuk penetapan kalender pendidikan, pertama, permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir pada bulan Juni tahun berikutnya. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya keagamaan. Kepala daerah tingkat kabupaten atau kota dan atau organisasi penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus. Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dapat menetapkan hari libur serentak untuk satuan-satuan pendidikan. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut pada dokumen standar isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Yang kedua, ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses ini meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran bertujuan agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Pada tahap ini dibutuhkan beberapa komponen penting seperti silabus, RPP, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang digunakan. Pelaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini, guru harus bisa memilih media mengajar yang relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan peserta didik. Pada prinsipnya, pelaksanaan pembelajaran ini merupakan bentuk nyata dari penerapan RPP. Selanjutnya, penilaian hasil pembelajaran. Penilaian kelas dilakukan oleh guru dan meliputi pengumpulan data serta penggunaan informasi untuk menilai hasil belajar peserta didik. Hal itu harus didasarkan pada kemajuan peserta didik dan
dan daftar kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Pengawas. Selanjutnya ada standar kompetensi lulusan. Standar ini adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki kompetensi pada 3 dimensi tersebut. Lulusan SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki kompetensi pada dimensi sikap sebagai berikut. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, jujur dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Lulusan SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki kompetensi pada dimensi pengetahuan sebagai berikut: memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dan juga harus mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa dan negara, kawasan regional, dan internasional. Lulusan SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki kompetensi pada dimensi keterampilan sebagai berikut: memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya ada standar pendidik dan tenaga kependidikan, di mana pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Instrumen petunjuk teknis dan data pendukung standar pendidikan dan tenaga kependidikan akreditasi SMA atau MA. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana, S1 atau diploma 4. Guru pelajaran mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Guru sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas mengajar. Guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan prinsip pembelajaran. Guru memiliki integritas kepribadian dan bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. Guru berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua siswa. Guru menguasai materi pelajaran yang diampu serta mengembangkannya dengan metode ilmiah. Kepala sekolah atau madrasah berstatus sebagai guru memiliki sertifikat pendidik dan surat keputusan sebagai kepala sekolah atau madrasah. Kepala sekolah atau madrasah memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana S1 atau diploma 4. Kepala sekolah atau madrasah memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. Kepala sekolah atau madrasah memiliki kemampuan manajerial yang ditunjukkan dengan keberhasilan mengelola siswa. Kepala sekolah atau madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang ditunjukkan antara lain dengan adanya naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sebagai sumber belajar siswa.
kepala sekolah atau madrasah melakukan supervisi dan monitoring. Tenaga administrasi minimum memiliki kualifikasi akademik pendidikan menengah atau yang sederajat. Tenaga administrasi memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugasnya. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya, dan tenaga laboratorium memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya ada standar sarana dan prasarana. Standar ini mencakup tentang kriteria minimal sarana dan media yang menyokong pembelajaran, misalnya ruang belajar, tempat berolahraga, tempat melaksanakan ibadah, perpustakaan, laboratorium, sarana bermain, dan sebagainya. Standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Berdasarkan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, standar sarana dan prasarana untuk jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah mencakup dua hal berikut. Yang pertama, kriteria minimum sarana meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lain, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain. Yang kedua, kriteria minimum prasarana meliputi lahan, bangunan, ruang, dan instalasi daya dan jasa yang dimiliki sekolah atau madrasah. Standar sarana dan prasarana sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Pada tingkat satuan pendidikan SMA atau MA harus mengikuti ketentuan berikut. Yang pertama, sarana dan prasarana tiap SMA atau MA harus mampu menampung dan melayani minimal 3 rombel dan maksimal 27 rombel. Yang kedua, satu SMA atau MA ditujukan bagi satu kecamatan. Yang ketiga, prasarana yang harus ada di tiap SMA atau MA adalah sebagai berikut. Ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium biologi, laboratorium fisika, laboratorium kimia, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang ibadah, ruang bimbingan dan konseling, ruang UKS, ruang kesiswaan, kamar mandi meliputi jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan ruang olahraga. Selanjutnya ada standar pengelolaan. Standar ini merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Isi standar pengelolaan pendidikan diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan Permendiknas tersebut, isi standar pendidikan meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah atau madrasah, sistem informasi dan manajemen, dan penilaian khusus. Yang selanjutnya, standar penilaian pendidikan. Standar ini merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik ini penilaian hasil belajar oleh pendidik di SMA dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam bentuk penilaian harian dan dapat juga dilakukan penilaian tengah semester. Penilaian tengah semester merupakan penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang cakupan materinya terdiri atas beberapa KD dan pelaksanaannya tidak dikoordinasikan oleh satuan pendidikan. Penilaian harian dapat berupa ulangan, pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lainnya.
Mekanisme dalam melakukan penilaian meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan atau pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, dan pengolahan hasil penilaian dan pelaporan hasil penilaian. Yang selanjutnya, yang terakhir ada standar pembiayaan. Standar pembiayaan ini merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transformasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Cukup sekian materi yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.